Waktu menunjukkan pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat saat suara beduk bergema dari Masjid Agung Karawang. Pada saat yang bersamaan di pusat kota, tepatnya di alun-alun, suasana sangat ramai, kendaraan begitu padat dan pasar-pasar penuh orang berbelanja. Usai suara beduk yang bertalu-talu, alunan azan berkumandang. Terdengar begitu merdu hingga meluluhkan hati untuk mengingat dan mendekat kepada Allah yang Maha Kuasa. Umat Islam kemudian berbondong-bondong ke Masjid Agung Karawang untuk menunaikan salat zuhur berjamaah. Teduh dan sejuknya suasana lingkungan masjid membuat jamaah betah berlama-lama. Maka tak heran, usai salat mereka tidak langsung bergegas ke tempat aktivitas masing-masing, akan tetapi bertahan di masjid tersebut. Sejarah Masjid Agung Karawang. Seorang pengurus Masjid Agung Karawang, Abah Dodi Permana, 59, sudah 8 tahun menjadi Masjid Agung ini. Ia menceritakan tentang sejarah masjid yang tertua ini dari awal mulanya Masjid Agung ini terbentuk. Pada mulanya adanya Masjid Agung ini oleh Syekh Hasanuddin putra Syekh Yusuf Sidik, ulama besar dari Campa mendarat di Cirebon. Diterima oleh Syah Bandar Pelabuhan Muara Jati Cirebon, Ki Gendeng Tapa, untuk menyebarkan agama Islam. Karena tidak disukai oleh Raja Pajajaran Prabu Angga Larang, maka Syekh Hasanuddin kembali ke Malaka. Nyi Subang Larang, putri Ki Gendeng Tapa menyusuri Sungai Citarum, mendarat di Pelabuhan Karawang Bunut Kertayasa, Kampung Bunut sekarang. Atas izin penguasa setempat, maka didirikan bangunan tempat tinggal dan tempat untuk mengaji, yang kemudian dikenal dengan nama Pesantren Kuro, Masjid Agung sekarang, pada tahun 1418 m. Prabu Angga Larang tetap tidak mengizinkan Syekh Hasanuddin yang sudah dikenal dengan nama Syekh Kuro. Maka diutusnya putra mahkota Prabu Pamanah Rasa untuk menutup pesantren Kuro. Setelah sampai di pesantren tersebut, Raden Pamanah Rasa tertarik oleh alunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Nyi Subang Larang. Niat untuk menutup pesantren Kuro diurungkan, kemudian Prabu Pamanah Rasa melamar Nyi Subang Larang. Lamaran diterima dengan syarat, mas kawin harus bintang es saketi, bintang kerti, simbol tasbeh, yang berarti Prabu Pamanah harus masuk Islam. Syarat yang kedua, salah satu keturunan anak yang dilahirkan harus menjadi Raja Pajajaran. Kedua syarat diterima dan pernikahan dilaksanakan di pesantren Syekh Kuro, Masjid Agung sekarang, dengan Syekh Kuro sebagai penghulunya. Pada waktu itu Nyi Subang Larang usianya 14 tahun. Setelah menjadi Raja Pajajaran, Pamanah Rasa bergelar Prabu Siliwangi. Dari perkawinan ini dikaruniai 3 anak. Yang pertama Raden Walang Sungsang, kedua Nyimas Rasa Santang dan yang ketiga Raden Kean Santang. Raden Walang Sungsang Raja Pajajaran yang menguasai Cirebon bergelar Cakraningrat. Pada waktu Raden Walang Sungsang dan Nyimas Rara Santang menuntut ilmu ke Mekah, Nyimas Rara Santang dipersunting bangsawan Mekah Syekh Syarif Abdika. Nyimas Rara Santang setelah menikah namanya diganti Syarifah Mudaim. Dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 orang anak, yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Pada tahun 1475 Syarifah Mudaim dan putranya Syarif Hidayatullah kembali ke Pulau Jawa, Cirebon. Karena Pangeran Cakrabuana telah sepuh, pemerintahan diserahkan kepada Syarif Hidayatullah dengan gelar Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Karawang didirikan sekitar tahun 1418 Masehi oleh Syekh Kuro. Masjid Agung Cirebon didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh Sunan Gunung Jati, sedangkan Masjid Agung Demak didirikan sekitar 1479 Masehi oleh Wali Songo. Dari ketiga masjid tersebut mempunyai 3 ciri: bentuk bangunan joglo bertiang utama, soko guru, 4, bentuk atap limas bersusun 3 melambangkan iman, Islam dan ihsan. Begitulah tuanya usia Masjid Agung Karawang yang selalu ramai dengan jamaah, terutama saat bulan Ramadan. Berbagai kegiatan diantaranya pesantren Ramadan untuk pelajar, buka puasa, tarawih dan tadarus Al-Quran setiap malamnya. Subscribe Agung Mitayah.